Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Jamaah qiyamul Ramadan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah melaksanakan sholat qiyamul Ramadan malam yang ketiga. Maka kita sudah berpuasa 2 hari, di mana dijelaskan bahwasanya setiap puasa, setiap hari mengandung hikmah atau balasan. Puasa pertama, Allah akan memberikan ampunan kepada diri kita pribadi, diri kita. Kemudian puasa yang kedua, Allah akan mencatat dan memberikan balasan bagi orang-orang yang berpuasa di hari yang kedua dengan pahala. Artinya kita mendapatkan upah. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan menjawab satu pertanyaan. Sengaja kita jawab di forum kultum pada malam hari. Ada yang bertanya. Pertanyaannya, bagaimana orang yang berpuasa tapi malamnya ada sembelihan tarawih atau tidak mengerjakan sholat tarawih, kayak apa? Ini pertanyaannya. Puasa tapi tidak tarawih. Nah, di sini rangkaian hadisnya itu ada 3. Yang pertama berbunyi man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Kemudian hadis yang kedua, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Kemudian hadis yang ketiga, man qama lailatul qadar Lailatul Qadar wahtisabullahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi 3 hadis ini satu rangkaian hadis. Bolehkah salah satu? Karena bagi orang yang berpuasa, Allah akan berikan ampunan dosanya yang telah lalu, dan bagi orang yang menghidupkan malam Ramadan, memperbanyak ibadah sholat di malam Ramadan, Allah memberikan ampunan dosanya yang telah lalu. Kemudian orang yang menghidupkan di malam Lailatul Qadar, Allah pun berikan ampunan dosanya yang telah lalu. Pertanyaannya, kalau puasa ada tarawih kayak apa? Dapatkah dosa kita yang dahulu diampuni? Atau sebaliknya, apabila tarawihnya aja umpat, puasanya aja diampunilah dosanya. Kemudian umpat 60 malam aja yang terakhir, tapi puasa ada, tarawih ada, 40 malam, apakah kita juga akan diampuni segala dosa kita yang terdahulu? Nah, marilah kita mengkaji ini dulu, karena banyak yang berpendapat ini dan banyak kejadian. Di siang hari ada puasa, malam 4 tarawih. Kemudian di siang hari puasa,
malam ada umat tarawih. Nih fenomenanya yang terjadi di masyarakat. Lalu apa dengan bunyi hadis? Nah di sini orang yang berpuasa itu di siang hari. Lalu apa makna siangnya? Siang adalah simbol daripada cahaya, adalah matahari. Maka orang yang sudah biasa naik haji, wukuf itu dilaksanakan pada malam hari hingga terbit fajar. Lalu apa makna wukuf? Kenapa wukuf itu dibatasi pada saat fajar terbit? Nah, di sini maka kita kembali membuka sejarah bahwasanya ketika wukuf dilaksanakan pada malam hari atau yang disebut dengan bermalam, di mana bermalam di Musdalifah. Nah, jadi orang wukuf itu bermalam di Musdalifah itu adalah mengungkap sejarah kejadian bertemunya Adam dengan Hawa. Ketika Adam bertemu dengan Hawa, maka saat itu Jibril berkata dengan Adam, "Wahai Adam, engkau sudah ada kawan, yaitu Hawa, maka engkau aku tinggalkan, silahkan engkau bersenang-senang." Itulah sejarah adanya wukuf. Maka wukuf ini adalah berkenaan dengan proses penciptaan batang tubuh. Maka wukuf terjadi malam, dan inilah yang disebut dengan man qama Ramadan. Jadi kalau kita sampai yang malam itu nanti beresini apa? Kita mempertemukan jasad kita ini kepada asal kita sampai kita bertemu. Tuh itu maksudnya. Setelah jasad kita ini kita sucikan dengan memperbanyak ibadah di malam Ramadan, maka siangnya diperintahkan berpuasa. Kenapa diperintahkan berpuasa? Karena dihembuskan roh ke dalam batang tubuh. Jadi orang yang berpuasa itu roh yang dihembuskan ke dalam batang tubuh itu dalam keadaan suci. Makanya di sini diperintahkan berpuasa karena diperintahkan menahan diri yang sesungguhnya adalah nafas kita. Nah, maka dapatkah kita akan menjawab sebuah pertanyaan tadi, kayak malam siang puasa, malamnya ada tarawih. Maka orang yang berpuasa malamnya ada tarawih, laksana air kadang ada cangkirnya, laksana nasi kadang ada piringnya, itu sama. Puasa tapi ada tarawih, kadang ada wadahnya. Atau sebaliknya, kada puasa tapi sembahyang tarawih, maka laksana wadah, laksana cangkir kada ada isinya. Tuh sama jawabannya kayak itu. Jadi apakah dosa kita yang telah lalu diampuni? Karena nantinya kita ini akan bertanggung jawab. Apa yang bertanggung jawab? Yaitu jiwa kita. Bukankah nantinya pada saat kita di alam barzah, yauma idzi yasdurun nasu astatan liyura a'malahum fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ujar Tuhan apa? Ujar Tuhan, karena pada suatu masa kalian aku bangkitkan daripada kematian secara berkelompok-kelompok. Apa maksudnya yang berkelompok-kelompok?
mata dipacul, telinga dipacul dituyung, tangan dipaculi dituyung, betis dipaculi dituyung, lalu dipanggil Tuhan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ujar Tuhan, aku hendak memperlihatkan gawian mata ikam selama engkau hidup di dunia memakai mata apa yang dilihat. Selama hidup di dunia mata digunakan hanya untuk mencela. Selama hidup mata digunakan hanya untuk melihat sesuatu yang membuat keburukan bagi orang lain. Nah, mata disidang. Inilah manfaatnya maqamar Ramadan. Jadi bila sampai yang malam, kayaknya kita itu membebaskan daripada seluruh anggota tubuh kita. Tangan dipacul, wahai tangan si fulan, tuh gawian engkau selama hidup di dunia, tuh tangan ikam, tuh gawiannya. Wahai kaki fulan bin fulan, itu gawian kaki engkau selama engkau di dunia. Wahai hati fulan bin fulan, wahai jantung fulan bin fulan. Tuh ditanya, dasarnya apa? Yauma yasdurun nasu ashtatan lirahman. Gitu. Tuh, nang puasa tapi kada sembahyang malamnya, maka akan ketahuan itu sidanglah pada tubuh kita. Kemudian puasa ada tapi malamnya sembahyang, maka apa yang terjadi? Di sini ada yang disebut dengan roh gentayangan. Apa yang disebut dengan roh gentayangan? Yaitu kita akan ditanya semua umat Nabi Muhammad akan ditanya, wahai fulan bin fulan, berapa tahun engkau hidup di dunia memakai umur? Itu roh yang ditanya. Ternyata kita sibuk menggunakan roh, menggunakan nyawa kita ini hanya untuk urusan dunia. Ada mau berjalan matahan hawa nafsu itu kada mau, ada tahan. Inilah masalahnya. Maka apa? Apabila sembahyangnya hanya puasa saja, Allah akan panggil kita, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita semua akan dipanggil dengan sebutan radiyatan mardiyah. Allah akan ridha ketika kita ridha menjalankan perintah Allah. Jadi apa jawaban ringkasnya, kesimpulannya? Kesimpulan bagi orang yang berpuasa pada sembahyang malamnya, maka dosa akan jiwanya tetap tercatat. Kemudian orang yang ada puasa tapi sembahyang malam, maka dosa akan kotoran rohnya akan dihisab juga. Makanya tarawih malamnya itu hendak berjamaah boleh, di rumah boleh, karena perintah man qama Ramadan. Walaupun di rumah, Ramadan ini laksana sebuah mesin cuci. Bila baju dibuat ke dalam mesin cuci, diisi baju, tapi kada ada deterjennya, kada ada pakaian itu puasa aja sembahyang kada ada. Terus apa? Nang bersih adalah bersih tatap, baunya ada. Tuh ada lengkap. Inilah yang disebut dengan rangkaian 3 hadis tadi. Harus ketiganya kita gawi. Karena momentum Ramadan ini adalah membersihkan diri kita seutuhnya, batang tubuh kita, dan membersihkan roh kita sebertaat. Makanya nantinya akan disebut dengan hari raya fitrah. Ditutup dengan fitrah itu kita kembali sebagaimana ketika proses awal diciptakan batang tubuh kita ini bersih,
roh kita pun bersih. Jadi yang asalnya bersih, gulingnya bersih juga. Nah mungkin ini yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Insya Allah kita akan membahas tentang kehidupan setelah kematian nanti. Karena hal-hal ini penting bagi kita. Seperti apa aja orang mati itu, ya kan? Jadi berdasarkan daripada Al-Quran kita menelaah Allah mengisahkan tentang proses penciptaan manusia. Nang asalnya dari banyu putih, asalnya banyunya diproses menjadi habang. Nang orang menyambat darah, kemudian darah tadi mengental jadi hati. Waktu hati berbentuk itulah Tuhan mengisi qadar kita, nasib kita diisi Tuhan. Ujar Tuhan kaidah hakunlah di umur 1 tahun kena tasifak lawan ikam hakunlah. Maka ada hakun dia Tuhan memberikan anggulan jadi darah dia angkat bumbu dan darah. Jadi kita saudara-saudara hidup di dunia ini sudah menjalani semua catatan Tuhan. Ada catatan yang hanya semua sudah kita hakimi. Sama juga kita orang mati, mulai hadap mati sampai diletakkan di liang lahat, kayak kisahnya di Quran ternyata Tuhan lengkap sudah mengisah. Tiba sudah tuntung dikubur di liang lahat, banyak orang yang mendapat nyaman sudahnya, jangan ada sakit hati lagi, dia sudah mati. Jangan kalau orang mati itu kalau bersuara parah lagi. Pada di dunia masih kalau berkuliah minta tolong bangun sudah bisa kan kita tolong bangun hari ini. Kenapa? Karena di sana Tuhan bertanya pada saat di liang lahat, siapakah engkau akan memasuki alam penderitaan? Jadi disebut dengan alam penderitaan di sini. Saat kita diadab di sisi kubur, Tuhan menakutkan kita. Ujar Tuhan, siapkah engkau memasuki tempat yang gelap gulita? Pada saat kita disampaikan, Tuhan menakutkan lagi. Ujar Tuhan, hari ini akan aku perlihatkan amalmu selama engkau hidup. Kurang mati yang disampaikan itu Tuhan memutar ilim kita waktu kita hidup. Orang menyampaikan apa takdir si mayat tadi sedang diperlihatkan oleh Tuhan kelakuan kita semasa hidup. Makanya kadang-kadang di film-film sinetron itu ada waktu disampaikan keranda bagaran mayat bagaran. Kenapa? Karena yang melihat kelakuannya semasa hidup. Kemudian ada keranda waktu tiba berjalan kubur sampai kubur. Jadi orang mengulang film sinetron itu kadang gampang ada referensi. Kenapa? Karena pada saat mayat digotong, pada saat mayat dibawa menuju liang kubur, menuju ke kuburan, mayat itu sambil ditakuni, ujar Tuhan, apa engkau bawa? Nah, merasa kadang-kadang dibawa lalu bergagah, ada ketinggalan. Itu kayaknya insya Allah kita akan bahas tentang bagaimana proses penciptaan manusia dan bagaimana manusia itu setelah mati semua dikisahkan di dalam Al-Quran. Karena ini momennya kultur ceramah singkat, kita ada bisa panjang-panjang. Jadi pada malam hari ini kita tadi membahas atau menjawab sebuah pertanyaan, bagaimana puasanya aja digawe sembahyang malamnya ada jawabannya. Bilanya puasa aja malamnya pada tarawih laksana banyak kada ada wadahnya. Bilanya ada puasa tapi umat tarawihnya hanya laksana cangkir kada berisi. Itu jawaban kita. Demikian subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.